Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Aktarini. Baik pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkap. Terkait dengan pelestarian cagar budaya di Aceh yang terhadang dengan keterbatasan anggaran dan minat masyarakat, Komisi 10 DPR RI dorong peningkatan anggaran dan pembangunan fasilitas budaya untuk menjaga warisan sejarah Aceh. Keterbatasan anggaran, belum optimalnya tata kelola hingga minimnya minat masyarakat masih menjadi persoalan dalam pelestarian cagar budaya di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Aceh Besar. Padahal wilayah ini merupakan pusat kebudayaan dan peradaban yang mencatatkan sejarah awal mula masuknya agama Islam ke tanah air, serta perjuangan pahlawan nasional perempuan Cut Nyak dalam melawan penjajahan Belanda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, mendukung peningkatan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur untuk melestarikan cagar budaya di wilayah Aceh. Pembangunan perpustakaan, museum, serta kampung budaya penting untuk menjaga sejarah dan budaya Indonesia tetap lestari, khususnya di tengah perubahan zaman. Aceh merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya pada saat itu gigih berjuang. Banyak pahlawan kita dari Aceh, Tengku Umar, Cut Nyak, kemudian Malahayati dan lain sebagainya. Mereka menanamkan, mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk melakukan inovasi, kreasi, bagaimana menanamkan kepada generasi muda kita hari ini bahwa sejarah itu memang merupakan kebutuhan dan kepentingan yang harus sama-sama diketahui. Berdasarkan data Ditjen Kebudayaan di tahun 2023, alokasi anggaran untuk pelestarian cagar budaya hanya 0,06% dari total APBN di sektor pendidikan dan kebudayaan. Sementara itu Thailand mengalokasikan lebih dari 45,2 miliar rupiah hanya untuk salah satu festival budayanya. Bangkok diperkirakan meraup lebih dari 700 triliun rupiah dari Festival Tahun Baru Tradisional Thailand Songkran. Dari Kabupaten Aceh Besar, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI terus mematangkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif terhadap perkembangan pola konsumen masyarakat, serta revisi ini harus adil demi mendorong iklim usaha yang sehat dan juga inovatif. Di tengah perkembangan transaksi digital dan pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks, Komisi 6 DPR RI terus mematangkan penyusunan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak konsumen dan memperkuat peran lembaga penyelesaian sengketa, serta mampu meningkatkan kolaborasi para pihak. Dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan Pemprov Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menegaskan, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dirancang adil dan seimbang. Tidak hanya menjaga hak konsumen, akan tetapi juga memberi ruang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dan bersaing secara sehat. Jadi kita tidak boleh berat sebelah, masukan dari konsumen, lembaga-lembaga yayasan yang peduli terhadap konsumen, tapi juga dari produsen, concern mereka apa? Pelaku usaha. Ya, ini semua tentu kita bikin sistemnya supaya seimbang, dan kami percaya kalau sistem ini bisa seimbang, konsumen terproteksi, terjaga haknya dengan baik, tapi produsen juga kan otomatis akan lebih menjaga kualitas dari jasa dan produknya, sehingga inovasi itu tidak berhenti. Inovasi akan terus berjalan. Jadi sesama produsen, sesama dunia bisnis itu berkompetisi secara sehat. Komisi 6 terus mengundang partisipasi publik agar revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya menjadi pembaruan regulasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi ekosistem perdagangan yang berkeadilan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Reni Minaryu, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI dukung penerapan partisipasi interest 10% dalam pengelolaan migas di Kalimantan Timur dan juga Papua Barat agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipasi interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional dalam mengelola minyak dan gas melalui badan usaha milik daerah. Komisi 12 DPR RI mendukung implementasi partisipasi interest 10% di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian menegaskan, melibatkan daerah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat dalam pengelolaan migas adalah memastikan masyarakat daerah memperoleh manfaat nyata dari sumber daya alam yang dimiliki daerah. Menurutnya, Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat memiliki potensi eksplorasi minyak dan gas terbesar di Indonesia. Karena memang banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh baik dari daerah, harus didukung oleh modal yang kuat juga, dan juga oleh BUMD-nya juga harus punya kemampuan manajemen yang bagus agar bisa direalisasikan participating interest itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kaltim dan juga di Papua Barat. Lebih lanjut, Ramson mendukung penerapan partisipasi interest 10% di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat. Hal ini diyakini akan mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan bermanfaat bagi masyarakat. Hilman dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI tegaskan pentingnya segera membentuk skema besar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar tragedi kemanusiaan yang menimpa para pahlawan devisa tidak terus berulang. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami di TVR 17. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, kembali lagi di TVR 17 terkait dengan lemah koordinasi dan pengawasan membuat banyak PMI terjebak dalam kondisi rentan dan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR RI mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terpadu dari proses rekrutmen hingga kepulangan agar setiap PMI dapat bekerja dengan aman, bermartabat dan juga terlindung secara hukum di negara tujuan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pekerja migran Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, kerap disepelekan di negara tujuan karena minimnya perlindungan. Hingga kini, PMI masih kerap mengalami ketidakadilan, eksploitasi, hingga kekerasan seksual dari pemberi kerja. Jika dibandingkan pekerja migran dari negara-negara tetangga, posisi PMI bisa dibilang paling tidak berdaya. Sebut saja pekerja migran asal Filipina. Dengan posisi pekerjaan yang sama, pekerja dari negeri jiran tersebut mendapatkan upah lebih besar serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Sementara itu,
PMI harus bekerja di tengah rasa khawatir. Risiko besar harus dihadapi karena tak banyak pilihan yang bisa diambil. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tren kekerasan terhadap PMI terus meningkat. Banyak PMI memiliki kisah pilu. Bahkan tak sedikit di antaranya harus berakhir tragis. Rasanya masih segar ingatan kita tentang bagaimana otoritas Malaysia menembak 5 orang PMI di perairan Selangor karena diduga akan keluar melalui jalur ilegal. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman PMI ke beberapa negara, termasuk ke Malaysia dan Timur Tengah. Namun, hal ini dinilai bukan jalan keluar yang tepat karena kondisi keterbatasan lapangan kerja di tanah air. Untuk kita bersama-sama menjadikan ini sebagai produk dari perlindungan tenaga kerja kita secara konkret. Tidak hanya dalam paparan gagasan, tetapi ini lebih sebagai produk hukum. Dan bagaimana fungsi BKSAP itu sendiri di dalam menjalankan diplomasi, kami juga berharap kami bisa memilih dan memilah negara-negara yang memang menjadi tujuan utama bagi pekerja migran kita. Sehingga kami semakin bisa mengawal keamanan dan juga kenyamanan warga negara Indonesia. Penyelesaian persoalan PMI butuh skema besar, mulai dari persiapan keterampilan PMI sebelum keberangkatan hingga perlindungan PMI dalam pekerjaannya di luar negeri. Pemerintah harus ada di garis depan untuk menjamin setiap PMI aman dan mendapatkan haknya sebagai pekerja. Negara harus hadir ketika setiap PMI tak berdaya dan membutuhkan perlindungan. Perangkat pemerintah di luar negeri, mulai dari konsulat jenderal, kedutaan besar, hingga perangkat terkait lainnya, harus diperkuat karena setiap PMI berharga bukan hanya bagi keluarganya, melainkan juga bagi negara. Kita harus memperkuat kehadiran atase perlindungan tenaga kerja kita, belajar di negara lain dengan peran yang aktif dari atase tenaga kerja bisa memberikan keamanan dan juga memberikan keselamatan bagi pekerja migran kita semua. Menanggapi perkembangan landscape bisnis nasional dan juga global yang bergerak cepat, Komisi 6 DPR RI tengah menyiapkan langkah strategi merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Atas pemirsa, sebagai bentuk pembaruan aturan yang dianggap kurang mampu menjawab tantangan praktik persaingan usaha di era digital. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17 dan ini membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah berlaku lebih dari 2 dekade. Disinyalir telah ketinggalan zaman sehingga dikhawatirkan tidak lagi efektif melindungi pelaku usaha
kecil, menengah, serta menjaga iklim persaingan yang adil. Dan pemirsa, lantas seperti apa arah dari revisi undang-undang tersebut? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masih banyak terjadi praktek perdagangan monopoli dan juga usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi sorotan Komisi 6 yang mana saat ini Komisi 6 sedang berencana untuk melakukan revisi ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli usaha tidak sehat yang nanti diharapkan menjadi regulasi baru agar kemudian nanti ke depan praktek usaha ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, lantas seperti apa kemudian Komisi 6 melihat ini dan apa yang kemudian perlu direvisi dari undang-undang ini? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR, Ibu Nevi Zuhairina dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bu, izin terkait dengan revisi ketiga ini, Bu, apa yang kemudian menjadi catatan Ibu terhadap revisi ini ke depan? Revisi ketiga, Ibu ya? Ya, ini sangat mendesak ya untuk kita ubah, mengingat dinamika ekonomi nasional dan global telah berkembang pesat, terutama dengan munculnya ekonomi digital dan proses konsolidasi industri ya melalui berbagai tipe ya, berbagai cara, serta meningkatnya integrasi pasar pangan dan logistik ya. Sementara itu sisi penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau tantangan baru tersebut ya, dari aspek kelembagaan, penegakan sanksi maupun sinkronisasi kebijakan antar kementerian atau kelembagaan. Untuk itu ada beberapa hal yang kita beri masukan untuk ditambahkan dalam pasal-pasal RUU yang terbaru ini, ya isu-isu strategisnya, yaitu masalah kelembagaan dan kewenangan. Ya, sudah pasti itu kelembagaan kewenangan itu harus diperkuat ya, dengan bahkan sampai membentuk Dewan Koordinasi Persaingan Usaha dan Pelindungan Konsumen untuk memperkuat sinergi antar lembaga ya. Lalu juga ada aspek struktur pasar dan dominasi. Ya, ini juga harus jangan sampai nanti pelaku UMKM jadi tersingkirkan dengan dominasi pasar. Ya, adanya oligopoli, adanya monopoli, jangan. Bahkan bagaimana struktur pasar yang dominan itu membuat kemitraan dengan pelaku UMKM, ya, di mana kita memiliki prinsip kesetaraan persaingan antara BUMN dan swasta, ya. Lalu nanti ini ekonomi digital dan platform online ini sangat penting sekali. Kita harus tambahkan bab persaingan usaha digital, transparansi dan pengawasan digital, wajib keterbukaan algoritma harga, penguasaan data pengguna, dan transaksi lintas platform. Bahkan penguatan KPPU dan koordinasi lintas sektor perluasan kewenangan KPPU, ya, atau dalam kurung audit algoritma dan penilaian merger digital, serta pembentukan forum pengawasan ekonomi digital nasional. Di situ ada KPPU, OJK, Kominfo, Kemendak, guna memastikan pengawasan terpadu. Ya, semua harus detail yang menggunakan ekonomi digital ini, ya, dan juga penegakan hukum, perlindungan konsumen, ya, dan harga pangan, dan reformasi struktur dan regulasi pasar, dan juga bagaimana dampak ekonominya dan terhadap UMKM, dan juga kinerja persaingan nasional. Nah, ini harus dimasukkan dalam RUU ini. Ya, ada kita menetapkan APU sebagai indikator nasional untuk menjelaskan RUU untuk menilai capaian kebijakan persaingan. Nah, itu dia poin-poinnya. Bu, ini kan kalau kita bicara praktek usaha tidak sehat banyak jenisnya, ada kartel, ada predatory pricing gitu. Nah, artinya ini ada KPPU yang sudah ada. Nah, apakah nanti ada bentuk upaya penguatan terhadap KPPU ini sendiri, Bu? Bagaimana Komisi 6 melihat ini? Ya, penguatannya tadi sudah banyak ya, tadi disampaikan oleh teman-teman juga ya, secara kelembagaan, terus secara keuangan. Ya, dengan undang-undang ini ya KPU memiliki istilahnya, kalau kata dari Ketua KPU kita ini, ada KPPU merah, ada KPPU hijau, ada KPPU yang sifatnya pencegahan, ada KPPU yang sifatnya penindakan, penegakan ya. Nah, ini diseriusi oleh pemerintah gitu. Ya, jangan sampai KPPU ini hanya dia sebagai whistleblower tapi ternyata tidak bisa menindak. Nah, itu
Kita harapkan dengan adanya undang-undang yang baru ini KPPU memiliki kekuatan yang powerful gitu. Bu, ini kan artinya akan berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar gitu Bu ya, yang mungkin kita katakan mendominasi pasar gitu, monopoli itu. Apakah nanti ada kepastian atau jaminan bahwa nanti lembaga negara ini tidak kalah dengan para pengusaha-pengusaha besar ini Bu? Bagaimana memastikan itu bisa berjalan dengan optimal? Ya, dalam undang-undang itu kita masukin semuanya. Ya, pengusaha besar itu bagaimana mereka juga harus bermitra pada UMKM. Ya, tidak boleh mereka oligopoli dan monopoli. Bahkan tidak hanya pengusaha besar negara kita, bahkan juga pelaku asing. Nanti ada pasalnya diganti itu. Pelaku asing yang di luar negeri itu juga jangan masuk ke pasar kita dalam negeri dan mereka menguasai. Kita masukin pasalnya, kita persempit ya pelaku-pelaku oligopoli dan monopoli ini gerakannya gitu. Bu, terakhir ini ada klausul tambahan soal platform online Bu ya nanti di dalam undang-undang ini Bu. Ya, itu apakah nanti mekanisme yang diatur seperti apa Bu terkait dengan platform online? Ya, saya pikir sudah jelas ya bahwa platform online ini kan dunia maya ya. Dunia maya ini kan istilahnya tidak ada batas ya. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di situ nanti ada pengawasan dari Komdigi ya, lalu dari Kominfo ya, OJK ya, semuanya, KPPU, Kemendak, itu mereka mengawasi, ada forum ya, ada harmonisasi ya, kelembagaan dan kementerian sektoral untuk melindungi tadi yang platform online ini. Kalau hanya cuman menangani KPPU tapi tidak melibatkan Komdigi, ya sama aja bohong gitu. Ya. Terus Bu, ini undang-undang ini kapan kira-kira akan ditargetkan selesai gitu Bu pembahasan? Ini kan masih awal Bu ya? Iya, segera. Mudah-mudahan jadi legasinya Komisi 6 ya di tahun ini ada periode ini. Baik, ya, Bu. Terima kasih Bu waktunya, semoga menjadi kabar baik nanti ke depan. Amin. Dan kita harapkan semua nanti apapun yang terjadi terkait dengan usaha tidak sehat dan juga praktek monopoli bisa kemudian dilakukan monitoring, pengawasan lebih ketat oleh pemerintah khususnya, dan DPR akan terus berikhtiar agar ke depan nanti praktek-praktek usaha tidak sehat bisa segera diminimalisir dan mungkin bisa ditangani lebih serius ke depannya. Pemirsa, demikian dari kami, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hendra, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Sakahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu hadiri forum Parlemen Negara Middle Power.
Ketua DPR RI bicara soal peace building di Palestina dan juga Sudan. Kita lihat informasi di layar kaca di mana Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya atau menghadiri forum Parlemen Negara Middle Power yang digelar di Seoul, Korea Selatan dengan membawa pesan kuat tentang pentingnya peran parlemen dalam membangun perdamaian global. Dalam forum yang diikuti oleh berbagai negara berpengaruh di tingkat menengah itu, Puan menegaskan bahwa parlemen harus menjadi jembatan diplomasi kemanusiaan, terutama bagi negara-negara yang tengah dilanda konflik berkepanjangan seperti Palestina dan juga Sudan. DPR ini mendukung penuh langkah-langkah dialog, rekonsiliasi, dan upaya kemanusiaan sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia yang berkeadilan. Dari sudut pandang DPR RI, kehadiran Puan Maharani dalam forum ini mencerminkan diplomasi parlemen yang aktif dan berorientasi pada solusi. DPR menilai bahwa inisiatif peace building tak hanya menjadi urusan pemerintah eksekutif, melainkan juga tanggung jawab moral lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat. Dan melalui diplomasi parlemen, DPR RI berupaya memperkuat solidaritas antar negara berkembang agar mampu bersuara setara di kancah global sekaligus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mencari jalan damai di tengah konflik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana yang menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu membahas Komisi 11 DPR RI tekankan transparansi pada seleksi auditor BPK 2025. Kita lihat informasi di layar kaca Anda, di mana Komisi 11 DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, DPR RI menilai bahwa setiap tahapan seleksi harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan juga bebas dari kepentingan politik. Publik berhak mengetahui proses penilaian serta rekam jejak para calon auditor agar kepercayaan terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara tetap terjaga. Dan selain itu, DPR RI menilai integritas dan independensi calon auditor menjadi faktor utama yang tidak dapat ditawar. Para calon diharapkan memiliki pengalaman profesional, pemahaman mendalam tentang sistem keuangan negara, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran. Dengan seleksi yang transparan dan profesional, DPR RI percaya BPK akan semakin kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga akuntabilitas keuangan negara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang membahas hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR RI bicara soal peace building di Palestina dan juga Sudan, serta Komisi 11 DPR RI tekankan transparansi pada seleksi auditor BPK 2025. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Anggun. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini, dan saya Anggun Oktar ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.